teman saya Bu Yus Nita dari Kejari Emosi Kejaksaan Negeri Makassar. Baik, Kejaksaan Negeri Makassar mempunyai ada beberapa tugas dan tupoksi terkait mengenai penegakan hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum. Ya. Ya. Masalah Datun ini sebenarnya sudah lama di Kejaksaan Agung dan di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Cuman sekitar 5 tahunan ini, 5 sampai 10 tahunan masyarakat sudah mulai mengetahui. Selama ini yang diketahui itu adalah perkara pidana umum dan pidana khusus. Iya. Tapi kita mulai 5 sampai 10 tahun ini Datun sudah mulai menampakkan kinerjanya. Iya. Karena belum ada yang paham dan mengetahui terkait mengenai fungsi dan tugas Datun Kejaksaan Negeri Makassar. Jadi memang mungkin ini lebih ke karena memang orang sangat familiar dengan urusan pidana, Pak ya. Betul. Sampai itu agak lebih mudah diketahui oleh masyarakat. Ya, betul. Ya, tapi ini juga kan karena memang beberapa kasus-kasus termasuk kasus misalnya berkas-berkas ada tanah dan sebagainya itu masuk ke perdata gitu Bu ya, Pak ya. Dan betul. Itu menjadi kemudian sekarang membuat Datun ini semakin banyak dilihat kinerjanya begitu barangkali Pak Ruslan. Betul. Sekedar informasi saja, kami ada mengenai beberapa perkara karena Datun ini adalah lembaga pemerintah yang terkait dalam perdata negara ini menyangkut mengenai sebagai jaksa pengacara negara untuk menampingi pemerintah dalam hal ini pemerintah kota kalau itu Kota Madia, terus BUMN, BUMD. Nah, itu dan ada hubungannya dengan kerjasama dengan pemerintah itu. Itu jadi makanya banyak yang bisa kita lakukan, cuma ya itu belum ada pemahaman dari pihak-pihak luar baik dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD terkait mengenai fungsi dan tugas Datun. Oleh karena inilah kami akan menyampaikan hal seperti itu. Bahwa Datun itu ada. Nah, itu. Iya, kita biasanya hanya tahu bahwa kalau ada sidang tata usaha negara sehubungan dengan misalnya ada perseteruan ormas atau lembaga, ada yang begitu ya Pak ya? Kalau ormas kami nggak ada. Oh bukan bukan yang itu ya? Oke. Kita itu menyangkut mengenai pemerintah. Oh lebih ke pemerintah. Pemerintah itu dia sebagai penggugat apa tergugat. Nah, kita nanti intervensi di situ. Baik, ini semakin penasaran. Termasuk saya berarti tadi kan kurang paham gitu ya Pak. Jadi kita juga perlu tahu lebih jauh. Bisa dijelaskan Pak seperti apa sebenarnya kinerja yang dilakukan oleh pihak Datun? Kinerja pihak Datun itu supaya lebih paham nih masyarakat tentang apa yang dilakukan mestinya, fungsi dan tugasnya. Ya kita menampingi pemerintah apabila itu pemerintah digugat oleh badan hukum swasta atau seseorang. Terus nanti pemerintah akan memberikan menyurat ke kami terkait mengenai bantuan hukum dan akan ada namanya SKK, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini antara pemerintah dalam hal ini wali kota dan Kajari, dan Kajari akan memberikan hak substitusi, SKK substitusi kepada jaksa pengacara negara untuk mendampingi pemerintah dalam gugatan atau gugatan tergugat intervensi terkait perkara persidangan yang ada di pengadilan negeri. Nah itu. Terus selain itu juga jaksa juga ada namanya pendampingan. Pendampingan itu legal assistance. Legal assistance pendampingan terkait apabila ada suatu kegiatan baik itu dari BUMN, BUMD atau pemerintah, baik itu kegiatan fisik atau non fisik yang bisa dijadikan untuk bantuan dari pemerintah ke kejaksaan. Apa itu kegiatan fisik atau bukan, itu nanti kita lihat nanti di legal asistennya bagaimana. Hal-hal itu pendampingan. Nah, dulu kan ada
TP4D kan. Iya. Sekarang TP4D sudah tidak ada lagi, dibubarkan oleh Pak Jaksa Agung. Nah, sekarang dialihkan ke Datun dalam hal legal asistennya, dalam hal pendampingan. Nah, kita dampingi nanti. Tetapi dalam menyangkut mengenai kinerja, menyangkut mengenai kegiatan fisik di lapangan, kami tidak terlalu Terlibat di ya. situ, Iya. karena kami menganggap bahwa sudah ada panitianya, sudah ada tim teknisnya apa segala macam yang bisa paham dan mengetahui mengenai kegiatan fisik. Kita hanya cuma menyarankan saja, mengarahkan saja, jangan sampai ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau potensi adanya kerugian negara. Makanya oleh karena itu kami hanya pendampingan sampai di situ saja. Terus ada lagi menyangkut mengenai legal opinion, itu juga bisa kita berikan kepada instansi apabila membutuhkan pendapat hukum. Kami juga ada beberapa dari pemerintah kota meminta untuk legal opinion. Iya. Terus ada juga mengenai gugatan perdata, gugatan TUN yang melibatkan pemerintah kota dengan pihak lain. Terus ada juga mengenai penagihan. Jadi kita di sini ada dua, yaitu litigasi dan non litigasi. Iya. Nah itu. Litigasi dan non litigasi ya. Yang seperti apa untuk lebih jelasnya Pak di litigasi? Kalau litigasi itu yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, yang beberapa poin tadi ini kan ya. Itu. Kalau yang non litigasi itu kayak penagihan. Ya. Penagihan itu bisa kita lakukan kalau ada permintaan bantuan dari pemerintah atau BUMN atau BUMD. Contohnya seperti PDAM, ya. BRI. Kalau ada penagihan terkait mengenai tunggakan kredit macet atau segala macam. Itu bisa ya jadi. Termasuk PDAM apabila tunggakan menyangkut mengenai air, baik persorangan maupun korporasi, kami lakukan. Termasuk juga di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kami juga ada kerjasama. Ya. Itu terkait masalah pendampingan terkait mengenai patuh tidaknya suatu perusahaan dalam memberikan kepada pegawainya terkait mengenai kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu kan sudah wajib. Nah itu kita dampingi. Ya. Jadi pada dasarnya semua aktivitas yang tadi ada termasuk pendampingan termasuk opini itu juga ya. Jadi bisa ditempati untuk bercerita dulu gitu loh Pak ya. Kira-kira bagaimana kemudian upaya-upaya pencegahan bisa dilakukan sebelum akhirnya ada upaya-upaya hukum seperti itu. Betul. Iya. Baik, ini kan lebih ke pemerintah dan BUMN dan BUMD begitu pendampingannya Pak. Nah kalau sampai saat ini kira-kira bagaimana perkembangan yang dilakukan dari beberapa kasus-kasus yang ditangani seperti itu Pak? Yang kasus-kasus yang kita tangani ini ada BUMN, ada BUMD, ada juga pemerintah. Kalau masalah kasus kan kita tidak mau menjelaskan secara spesifik di sini. Iya. Ada kita kita menyangkut mengenai masalah perdata, gugatan dan perkara TUN. Tapi progresnya cukup cepat gitu Pak? Progresnya juga cepat tergantung dari hakim. Tapi alhamdulillah juga kita ada yang menang, ada juga kita yang sementara upaya hukum. Oke, jadi tetap ada upaya-upaya dilakukan. Iya, upaya-upaya hukum. Iya. Baik, pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung dengan kami, silakan di 3621853 atau di 082133339440 berbincang dengan Bapak Muhammad Ruslan SHMH, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Makassar, sehubungan tentunya dengan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk Kejaksaan Negeri Makassar. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengar satu lagu dulu Pak ya. Iya, baik, kita akan dengarkan.
Baik, pendengar, kita kembali di Jaksa Menyapa dan masih mengangkat tema kita di kesempatan sore hari ini, tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Makassar. Banyak hal tentunya yang penting untuk Anda ketahui sehubungan dengan adanya Jaksa Pengacara Negara, dan Anda bisa bergabung dengan kami silahkan di 3621853 atau juga di 082133339440. Dan saat sekarang saya bersama dengan Bapak Muhammad Ruslan SHMH, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Makassar, ada Ibu Yusnita juga dari Kejari, dan juga ada Pak Wawan yang merupakan juga Jaksa Pengacara Negara ya. Ini cukup lengkap di kesempatan sore hari ini. Nah, ini saya ke Ibu Yusnita dulu nih. Bu, ini saya perlu juga, dan saya kan masyarakat juga butuh informasi lebih detail ya. Kita hanya tahu jaksa penuntut umum. Kita lebih sering familiar mendapatkan informasinya tentang jaksa penuntut umum. Apakah JPU ini juga adalah jaksa pengacara negara atau seperti apa ataukah ada perbedaan? Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi pertanyaan dari Ibu, apakah jaksa penuntut umum sama dengan jaksa pengacara negara? Jadi dapat kami sampaikan di Kejaksaan Negeri Makassar itu pada umumnya jaksa itu bisa sebagai jaksa khusus di perdata dan tata usaha negara. Jaksanya itu namanya jaksa pengacara negara. Nah, kalau misalnya kayak saya ini di bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi bisa juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum. Oh, bisa. Ya. Kenapa bisa bertindak sebagai jaksa penuntut umum? Manakala kami di kejaksaan itu ada bidang tindak pidana umum. Nah, dari bidang tindak pidana umum, ketika istilahnya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan masuk di kejaksaan, pimpinan mendisposisi si A jaksanya, misalnya anggaplah saya Yusnita jaksanya dan Pak Batara. Ya. Jadi Yusnita jaksa pertama, Pak Batara jaksa kedua itu sebagai penuntut umum di perkara dari Polsek, misalnya saya sebut dari Polrestabes Makassar atas nama tersangka si X dengan pasal 362 KUH pidana. Nah, setelah itu kami setelah mendapat berkas, meneliti berkas sampai dengan disidangkan, kami bertindak selaku jaksa penuntut umum JPU. Jadi pada saat kami di pengadilan sebagai khususnya tindak pidana umum, kami selaku jaksa penuntut umum. Nah, kapan kami selaku sebagai jaksa pengacara negara? Ketika ada permohonan dari instansi pemerintah yang seperti tadi disebut sama Pak Kasidatun, ketika ada permohonan dari instansi pemerintah untuk dibuat untuk meminta bantuan hukum. Misalnya tadi disebut sama Pak Kasidatun, ada si X mengajukan gugatan. Nah, mereka minta dari pihak pemerintah minta bantuan. Kami setelah menerima bantuan, kami buat telahan untuk kepimpinan. Dari telahan itu kami cek juga apakah ini masuk di bidang perdata dan tata usaha negara atau bukan. Nah, kalau pada saat hasil telahannya menyatakan ini masuk di bidang perdata dan tata usaha negara dan tidak terjadi konflik di bidang, misalnya tidak diperiksa di bidang tindak pidana khusus. Nah, setelah itu kami dari telahan itu kami masukkan ke Ibu Kejari nanti mendisposisi kembali untuk dibuatkan surat kuasa khusus. Jadi dari surat kuasa khusus, misalnya contoh dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota memberikan surat kuasa khusus ke Ibu Kejari selaku penerima kuasa. Jadi khusus di perdata dan tata usaha negara itu yang penting adalah SKK-nya. Surat kuasa khusus. Kenapa surat kuasa khusus? Karena surat kuasa khusus itulah yang kami jadikan acuan pada saat di persidangan. Karena tidak boleh jaksa penuntut umum yang duduk di dalam. Walaupun misalnya kayak tadi saya sebutkan, saya bisa bertindak selaku penuntut umum, tetapi dua hal yang berbeda. Satu pidana, satu perdata. Nah, itulah yang bisa dibedakan mana perkara perdata, mana perkara pidana. Nah, khusus tadi yang saya kembali pada saat SKK datang, Pak Wali Kota memberikan kuasa khusus kepada Ibu Kejari. Nah, Ibu Kejari karena di kejaksaan ada namanya perdata dan tata usaha negara memberikan surat kuasa substitusi. Oh, substitusi namanya ya. Jadi
Dari SKK itu SKK turunannya surat kuasa substitusi. Dari kuasa substitusi itulah Ibu Kajari menunjuk misalnya Pak Kasidatun yang pertama jaksa pengacara negara, Yusnita, Pak Batara, ada lagi namanya Ibu Reskianti Arifin dan ada Pak Herman. Nah, itulah nama-nama yang boleh ikut pada saat di proses persidangan. Kalau misalnya ada jaksa namanya ada jaksa lain di luar dari SKK, kalau pada saat persidangan ini tuh hakim tidak boleh masuk. Yang boleh duduk di dalam ruang sidang khusus perkara perdata adalah yang mendapatkan surat kuasa khusus, atau setelah surat kuasa khusus kita serahkan surat kuasa substitusi. Jadi kalau di SKK-nya ada 5 orang, 5 orang yang berhak. Hanya 5 orang itu, ya. 5 yang di dalam, tapi yang bisa sidang 3 tidak apa-apa, tapi tidak boleh lebih dari 5. Ya, Gitu karena ya. pasti para pihak juga para pihak juga Bisa itu ya, bisa protes gitu ya. Nah, ini juga bagusnya yang di perdata dan tata usaha negara itu kan terbagi 2, ada perdata dan ada tata usaha negara. Di perdata itu yang seperti tadi yang Ibu sebutkan, kalau perdata di kasus perdata itu pada umumnya masalah tanah. Ya, Cenderung masalah ya. tanah, masalah kepemilikan. Nah, biasanya juga dan rata-rata Pemkot digugat. Apakah dia digugat atau turut tergugat, pasti dimasukkan dia di dalam. Ada beberapa, nah seperti tadi disebutkan sama Pak Kasidatun, kita juga ada yang dimenangkan. Dari sekian banyak representasinya itu yang menang yang banyak. Ya. Terus kalau di tata usaha negara beda lagi kasusnya. Di situ tentang surat surat keputusan yang disidangkan di pengadilan tata usaha negara itu adalah surat keputusan. Misalnya Pak Wali Kota memberikan surat keputusan tentang pemberhentian si X sebagai pegawai negeri. Si X tidak menerima. Kenapa saya dihentikan? Apa salah saya? Misalnya. Dia mengajukan gugatan ke PT UN untuk meminta kepada majelis hakim supaya keputusan wali kota misalnya atau keputusan direksi ini tidak berdasar hukum. Dan melalui pengadilan itulah nantinya kalau misalnya ditemukan ada administrasi, ada sesuatu yang tidak dilengkapi, tidak sesuai prosedur, biasanya hakim mengabulkan. Tapi sampai saat ini setelah dapat SKK dari pemerintah, BUMN maupun BUMD, alhamdulillah khusus di perkara perdata dan khusus perkara TUN itu kita semua menang. Ya, jadi semua yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah sesuai prosedur. Walaupun pihak yang tidak menerima itu tetap mengajukan upaya hukum. Ya, yang namanya putusan pasti ada yang terima, ada yang tidak terima. Iya, betul. Iya. Ini menarik ya, karena kita selama ini memang hanya mengetahui jaksa penuntut umum, dan ini terlihat bahwa ternyata ada jaksa yang namanya jaksa pengacara negara, dan itu hanya khusus untuk bidang perdata dan tata usaha negara. Dan ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa memang tata usaha negara diantaranya adalah SK ataupun juga surat keputusan-keputusan yang kemudian diklaim oleh orang di luar pemerintahan misalnya itu sebagai suatu kesalahan, dan itu kemudian diajukan di gugatan. Baik, pendengar Anda silakan saya undang untuk ikut bergabung dengan kami di 3621853 atau 082133339440. Mungkin antara Anda juga ada yang sedang bermasalah dengan pemerintahnya. Bisa bergabung di sini mungkin untuk lebih tahu kenapa sampai kemudian ada pendampingan semacam ini begitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu tadi bahwa bagaimana SKK terus itu bisa, tadi menarik katanya hanya 5 yang beracara 3 tapi tetap harus maksimalnya 5, tidak boleh lebih Bu ya. Bukan begitu. Di dalam SKK misalnya Ibu Kajari sudah memberikan surat kuasa substitusi terhadap 5 orang. 5 orang ya. Nah, misalnya saya membawa teman saya 1 boleh, tapi tidak boleh beracara. Oh ya, jadi sebenarnya boleh ikut datang tetapi tidak beracara. Ya, yang masuk SKK inilah yang boleh beracara begitu maksudnya. Oke. Dan ini kalau misalnya seperti tadi ini saya dapat beberapa catatan bahwa ada yang namanya SOP atau standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi wewenang perdata dan tata usaha negara. Mungkin ini perlu lebih dijelaskan Bu. Seperti apa sebenarnya? Tadi kan Pak Ruslan juga sudah jelaskan tadi bahwa pendampingan yang dilakukan ini adalah diantaranya ya kalau misalnya pemerintah atau BUMD mau curhat dulu
ya bisa diarahkan begitu ya Pak Ruslan tadi ya, bagaimana upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Nah mungkin seperti peraturan Jaksa Agung tadi ini sudah ada juga tanggal 13 Desember tentang standar operasional prosedur, ini mungkin perlu dijelaskan sedikit Pak. Saya ke Pak Ruslan deh. Iya. Iya. Nah di sini yang saya jelaskan tadi, masalah pelaksanaan tugas fungsi wewenang perdata tata negara itu ada, kalau tidak salah ada 5. Ya. Ada 5. Yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada namanya bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, ada pelayanan hukum, ada tindakan hukum lainnya dan penegakan hukum. Nah inilah tugas fungsi Datun yang sebenarnya. Nah cuman perlu dijabarkan lagi bantuan hukum itu yang bagaimana. Nah itu adalah pemberian jasa hukum di bidang perdata tata usaha negara oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara litigasi maupun non litigasi. Contohnya litigasi ini kami ada penanganan perkara, penanganan perkara di mana Pemkot meminta bantuan ke kita untuk dibantu dalam proses penanganan perkara perdata di pengadilan. Itu bisa kita lakukan. Itu sudah saya jelaskan tadi mengenai SKK-nya segala macam. Jelaskan tadi. Terus ada namanya non litigasi. Non litigasi itu semacam penagihan. Jadi kita mempunyai juga kewenangan tugas dan fungsi Datun itu dalam hal non litigasi. Dalam hal ini penagihan. Apabila pemerintah merasa dirugikan, ya boleh nanti kita bantu untuk membantu stockholder yang merasa dirugikan itu untuk kita lakukan bantu dengan penagihan. Iya, sekali lagi ini hanya untuk Perusda ya, seperti itu Pak ya. Perusda dan pemerintah berhubungan dengan punya pemerintah lah. Iya. Pemerintah. Terus adanya pertimbangan hukum. Itu jasa hukum yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada negara atau pemerintah dalam bentuk pendapat hukum, legal opinion atau pendampingan hukum, legal assistant LA di bidang perdata dan usaha negara. Nah, itu ada juga sih audit hukum, legal audit, tapi itu jarang yang kita gunakan karena nggak ada auditor buat kita. Jadi rata-rata kita gunakan itu adalah legal opinion, dan ada beberapa juga BUMD atau pemerintah yang minta pendapat hukum terkait menyangkut mengenai keberadaannya kah atau ada yang merasa bermasalah di situ. Nah, itu. Termasuk mengenai pendampingan hukum, legal assistance. Nah, termasuk pendampingan hukum itu contohnya misalnya ada suatu kegiatan-kegiatan pemerintah berupa kegiatan fisik, proyek yang kira-kira memerlukan bantuan hukum ke kejaksaan, atau karena menganggap bahwa ini proyek adalah proyek strategis nasional atau daerah, atau merupakan atensi dari Pak Wali Kota untuk kegiatan itu. Nah, itu bisa kita lakukan hukum. Nah, itu di mana-mana kami siap. Nah, terus ada juga namanya pelayanan hukum. Pemberian jasa hukum oleh jaksa pengacara negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat yang meliputi orang perorangan kepada hukum terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi pendapat dan informasi. Oh, jadi bisa melibatkan masyarakat juga untuk bisa. Jadi kalau ada, contohnya saja ini yang apa? Misalnya ada masyarakat individu yang mungkin karena dia berantem sama istrinya, ya kan? Bisa berikan konsultasi ke kita. Iya ya. Nah, ini perlu diketahui masyarakat ya. Pendengar ini mesti tahu ini. Nah, kita juga bisa membatalkan perkawinan. Oh, itu juga ya, karena ini kan memang soal surat menyurat ini Pak ya, surat nikah gitu ya. Oke. Kita juga bisa mempilotkan atau apa? Membubarkan PT. Nah, bisa kita bubarkan PT. Nah, itu. Terus selanjutnya itu ada lagi namanya penegakan hukum. Kegiatan JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara, pemerintah serta hak perdata masyarakat. Bisa juga itu. Ya, seperti tadi ya, pembatalan perkawinan tadi itu ya Pak ya. Oke. Terus ada lagi namanya tindakan hukum lainnya.
pemberian jasa hukum oleh JPN di luar penegakan hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, fasilitator dalam hal terjadi sengketa antara pemerintah dan pemerintah. Bisa kita. Iya. Banyak sekali. Jadi bisa saja sebenarnya tidak sampai ke meja hijau, Pak ya. Iya. Bisa di mediator gitu ya, Ya. jadi fasilitator itu tadi, bahwa kemudian ini bisa dibicarakan dengan cara yang lain. Nah tadi juga menarik karena ternyata saya tadi hanya fokus bahwa saya pikir ini akan masuk ke hanya pendampingan kepada pemerintah, BUMD dan BUMD. Ternyata juga masyarakat sangat terbuka untuk bisa ikut berkonsultasi untuk berbagai kondisi-kondisi yang mereka alami secara perdata dan tata usaha negara. Baik pendengar, ini sangat menarik untuk kita perbincangkan lebih lanjut ya, karena ya silakan di 36218553 atau di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Suara tak? Ini dengan Pak Yoris di Flores. Dari Dari Flores ini dengan Pak Yoris. Pak Geri di Flores. Pak Yoris. Oh Pak Yeris di. Ya. Nah, Ya terima silakan. kasih, ini ada acara jaksa menyapa. Iya. Ini saya mau sampaikan bahwa ada perkara perdata. Ada perkara perdata menyangkut tanah wilayah. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Itu aja Pak Yaris. Oke, terima kasih Pak Yaris. Iya, makasih. Ini menarik juga nih pertanyaannya. Kalau misalnya mereka sudah sekelompok orang yang punya wilayah ini kemudian sudah menang sampai ke tingkat Mahkamah Agung, tapi sampai saat ini belum dieksekusi begitu untuk mendapatkan tanahnya seperti itu. Bagaimana? Apa katanya? Sebenarnya masalahnya di mana itu, Pak? Kita harus jelaskan dulu ini. Apakah ini ada pendampingan hukum dengan kejaksaan atau tidak? Gitu ya. Kita belum menggambarkan itu. Kalau memang dia pendampingan dengan kejaksaan, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus, ketika kita menang, kita nanti ajukan sita untuk dikosongkan itu. Oke, jadi kalau sudah menang memang ada sebenarnya laporan ya, begitu ya, sita. Sita untuk dikosongkan itu. Dan kalau apabila memiliki bahasa keras, kita bisa bantuan dari pihak aparat keamanan. Gitu. Cuma saya tidak tahu ini apakah bagaimana prosesnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kalau memang betul itu bahwa jaksa pengacara negara yang ini, jadi tidak tahu juga ini antara siapa dengan siapa. Iya. Nah, dijelaskan juga tanah wilayah milik siapa, milik masyarakat dengan apa? Iya. Apakah itu miliknya pemerintah, diklaim pemerintah, yang punyanya masyarakat, ini kita belum tahu persis ya. Mungkin Bu Yusti yang mungkin lebih paham ini. Iya. Nah ini sepertinya kan ingkra ini bahasanya kalau kita lihat ya, kasusnya itu sudah sampai ke mahkamah. Bagaimana Ibu Yus? Ya, makasih. Ini pertanyaan dari Pak Yoris ini bagus sekali. Pak Yoris dari mana ini, Bu? Tadi tidak terlalu jelas, tadi Flores ya mungkin ya. Oke. Ya. Nah, salah satu tugas dan fungsi Datun itu adalah memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum. Nah, ini yang tadi disebut sama Pak Kasidatun, masyarakat boleh berpartisipasi. Salah satu apa ya? Salah satu kayak seperti ini tadi.
pertanyaan. Nah, yang bisa saya sampaikan begini, Pak. Ini kan Bapak tadi mengatakan hak ulayat dan sudah dimenangkan sampai di MK. Ya. Nah, ini yang kami khususnya saya juga tidak mengerti namanya proses berperkara di pengadilan itu. Pertama, adanya putusan pengadilan negeri. Setelah para pihak setelah terima putusan, para pihak tidak ada salah satu keberatan dengan putusan tersebut, tidak menerima putusan pengadilan negeri, bisa mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi, diistilahkan dengan upaya hukum banding. Nah, ketika salah satu pihak juga tidak menerima putusan banding, bisa mengajukan bisa mengajukan kasasi. Nah, salah satu pihak juga tidak salah satu pihak tidak menyetujui dengan putusan hakim, bisa mengajukan PK. PK adalah peninjauan kembali. Nah, cuman tadi disebut ada MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mungkin dua hal yang berbeda. Terus selanjutnya tidak boleh kalau kayak seperti ini pertanyaannya, kami sudah menang. Di putusan pengadilan ada beberapa putusan pengadilan yang pengalaman Bu ya, yang saya baca, misalnya saya baca, hakim pada intinya biasanya begini. Kenapa si A dinyatakan menang? Karena pada saat mengajukan gugatan, si penggugat ini kurang pihak. Makanya orang biasa bilang begini, nah saya sudah menang. Tapi begitu dibaca putusan itu tidak mengatakan si X ini menang. Tidak. Bahasa putusan biasanya seperti ini. Gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya atau gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Nah, itu. Jadi kalau kayak seperti ini kita juga tidak bisa sampai jelaskan kenapa sampai tidak dieksekusi. Nah, kalau saran dari kami, Bapak ke pengadilan negeri di mana tempat pada saat dia disidangkannya perkara. Bapak bisa tanyakan di bagian perdatanya di pengadilan negeri. Tanyakan, ini sudah ada putusan, kenapa tidak dieksekusi? Kenapa tidak dieksekusi? Yang bisa menjelaskan itu adalah pihak pengadilannya sendiri. Ya, sekira demikian, Ibu. Iya, ini semakin jelas ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya karena sepertinya dia menang terus ini. Sampai tapi tidak tereksekusi seperti itu ya. Itu tadi saya sampaikan, cuma tidak disebut, kita juga tidak bisa mengatakan kenapa itu, karena biasanya putusan itu tidak disebut si X ini menang. Tapi biasanya kalau di masyarakat ketika ada gugatannya penggugat misalnya dimenangkan, pasti dia dikabulkan, dia bilang saya menang. Iya. Ini barang milik saya, padahal bukan seperti itu. Jadi memang harus membaca lebih jelas ini. Jadi apa putusannya? Utuh dari A sampai Z itu harus dibaca utuh. Nah, tapi pada umumnya masyarakat ketika gugatannya diterima dia bilang saya punya, padahal bukan seperti itu. Seperti itu ya, oke. Baca dulu ya. Baik. Ini saya ke Pak Wawan dulu, di pengalamannya sebagai jaksa ini, Pak. Kasus yang paling rumit sebenarnya di Perdata dan Tata Usaha Negara yang diketahui itu yang mana? Yang pengalamannya Pak Wawan? Iya. Tidak ada yang rumit. Rumit ya. Setiap kita ada perkara, pasti kita ekspos dulu. Jadi kita ekspos, meminta pertimbangan. Hasil ekspos itu kita, makanya tidak ada yang rumit. Oh iya, jadi sebenarnya lebih terbuka ya, lebih terbuka. Ya, internal JPN lah kita ekspos. Namanya Bapak kasih datun, Kasubsi, JPN kita diskusi. Tentang ada perkara, ada gugatan, ada SKK yang dimasukkan pemerintah, pemerintah meminta bantuan kepada kita, meminta pendampingan hukum, itu pasti kita telaah. Kan dijelaskan tadi bahwa ditelaah apakah bisa atau tidak. Setelah ditelaah kami minta data-datanya, kemudian kita diskusikan. Ya. Dan akhirnya lebih terbuka ya. Jadi semua berpikir sama ya. Jadi akhirnya memang jadi mudah ya dalam penyelesaiannya. Oke. Pak, ini kita sudah di penghujung perbincangan nih Pak Ruslan. Pengen sekali banyak hal yang ingin kita berbincangkan tentang ini. Menarik ternyata karena termasuk ini soal perkawinan sebenarnya banyak sekali pasti ya kasus yang dihadapi. Sepertinya masyarakat yang paling banyak itu ya. Tapi sebentar kita tentunya mungkin siapa tahu kita bertemu lagi di sesi selanjutnya Pak. Di ujung perbincangan mungkin Bapak ada yang ingin ditekankan lah kepada masyarakat kita bagaimana kemudian bisa lebih terbuka terhadap keberadaan fungsi dan tugas dari JPN itu sendiri. Iya. Jadi kita ini sudah berulang kali mengatakan bahwa Datun itu ada.
Iya. Ada, dan tinggal bagaimana implementasi ke masyarakat dan memahami terkait mengenai fungsi dan datum kita. Iya. Terus saya harapkan agar terutama dari pemerintah, baik pemerintah kota, BUMN, BUMD, agar selalu senantiasa selalu menyangkut mengenai tanah, asetnya, agar selalu dijaga, kalau bisa disertifikatkan. Iya, Karena ya, banyak betul, itu benar. yang aset-aset dari pemerintah, baik BUMD, BUMN itu yang masih bermasalah, yang tidak ada. Iya benar ya Pak ya. Hanya cuman nama saja tapi tidak mempunyai bukti-bukti pendukung. Iya. Nah itu termasuk dengan pemerintah dan non litigasi terkait mengenai penagihan. Agar dicermati pengalaman-pengalaman sebelumnya apabila memberikan kredit atau semacam permasalahan terkait kredit macet atau pembayaran air lah yang macet segala Macet, ya, macam. benar. Nah itu yang perlu diwaspadai oleh pihak perusahaan-perusahaan atau BUMN, BUMD. Gitu. Oke. Mungkin ada Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, tapi ini cukup membuat kita jadi lebih paham keberadaan daripada Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Makassar. Jadi juga masyarakat jika misalnya ada masalah, rupanya memang terbuka akses informasi dan juga sharing session ya istilahnya untuk setiap kasus-kasus perdata dan tata usaha negara. Jadi jangan takut ya jalan-jalan ke Kejaksaan Negeri. Ya. Karena biasanya takut Pak, nanti dikira ada kasus. Ada khusus tempat pelayanan. Iya, jadi ada pelayanan untuk bercerita. Ya. Mungkin ada yang tidak tahu jalan keluar bagaimana menyelesaikan persoalan. Rupanya juga ada pelayanan pemberian informasi dan juga sharing session di Kejaksaan Negeri kita, dan tentunya ini bisa meminimalisir kasus-kasus yang bisa terjadi di pengadilan. Baik, terima kasih Pak Ruslan, terima kasih Ibu Yus dan juga Pak terima kasih, Wawan atas sama-sama. kedatangannya, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Semoga bisa berlanjut lagi Pak ya. Baik, dan pendengar, kita akhiri tentunya program Jaksa Menyapa kita, dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali tentunya dengan Warta Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.